Ada sebuah pertanyaan dari Bunda yang telah disampaikan tadi, saya ulangi lagi untuk Kiai Fahmi. Saya mengalami banyak ujian, tetapi kita diperintahkan untuk berzikir. Malah ketika kita berzikir, ingat masalahnya, bukan ingat semakin dekat dengan Allah. Jadi ada nggak zikir-zikir yang ampuh untuk bisa mengingat Allah nih, Kiai? Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, itulah bedanya kita dengan Rasul. Kalau Rasul itu dikit-dikit zikir. Kalau kita zikirnya sedikit. Ya. Kalau Rasul senantiasa ingat kepada Allah ketika dalam situasi dalam setiap kondisi, selalu ingat kepada Allah. Yadhkurullah fi kulli ahyanihi, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam setiap kondisi dia duduk, dia berdiri, dia berbaring, dia tidur, dia berjalan, dia berperang. Itu semua selalu dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dapat masalah, Nabi itu digambarkan oleh istrinya, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau sedang diliputi sebuah masalah, dibuat gundah, gelisah, sedih oleh sebuah masalah, maka beliau langsung pergi menuju salat, menghadap Allah, curhat sama Allah. Jadi bukan berarti kita melupakan masalah, tapi justru dengan kita sholat itu kita tumpahkan semua masalah kita, curhat kepada Allah. Boleh. Ya, itu. Apakah dengan sholat hajat, ya, sholat minta pertolongan Allah, minta segala kebutuhan kita, keperluan kita ditunaikan, dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Jadi yang penting kita niatkan ini sholat mutlak, ya, niat kita sholat sunnah mutlak untuk apa? Untuk menunaikan hajat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah kita ingat semua masalah kita, bukan berarti kita hanyut, enggak ingat Allah ketika sholat. Sebutin atu-atu masalah kita ketika kita sujud. Ya, itu satu. Yang kedua, doa apa yang mujarab? Tadi kan ditanya begitu. Kalau kita ada masalah, supaya menghilangkan masalah, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu masalahnya berat, masalahnya besar, dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya yang memerlukan hidayah. Karena nggak mau menerima hidayah, Nabi Yunus kesel, Nabi Yunus jengkel, sampai beliau meninggalkan, naik ke atas kapal, diundi namanya, karena barang muatannya terlalu berat, namanya 3 kali keluar di situ. Harus diturunkan. Maka Nabi Yunus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala diturunkan, dikeluarkan dari kapal itu, dan dia mesti nyebur ke laut dan langsung ditangkap oleh ikan. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa doanya Nabi Yunus? Selama dia berada di dalam perut ikan itu, di dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan lautan, di dasar lautan, tidak ada tempat dia untuk mengadu, tidak ada tempat dia untuk nelpon, untuk video call, nggak ada. Apa yang dia ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Engkaulah yang bisa menyelamatkan aku. Baik. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Dan ada pengakuan inni kuntu minaz zalimin. Kenapa? Karena banyak masalah kita itu terjadi dengan izin Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa dan maksiat kita. Maka kita harus ngaku dulu di hadapan Allah, inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku ya Allah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka Allah berikan jalan keluar. Fala bitha laula, ya, kalau bukan dia bertasbih kepada Allah, maka dia pasti Yunus itu masih berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Baik, terima kasih. Kiai Fahmi mungkin mau beristirahat sebentar, silakan. Nah,